Bayangin nggak, kalau dari sama-sama 3 orang ini, dalam waktu 5 tahun ke depan, siapa yang paling kaya? Kalau misal ini ya, ini mindset dulu ya, belum tentu aslinya kaya, Ya, tapi ini mindset. Si Andre dan Beta itu katakanlah karyawan. Si Andre itu karyawan yang begitu punya penghasilan, katakanlah single penghasilan 20 juta, masih usia 20-an. Terus dia tipikal orang yang sukanya beli handphone, beli mobil kredit, beli tas. apartemen kredit, tas kredit, semua di kredit gitu. Tapi beli. Yang si B itu tipikalnya punya gaji yang sama, kurang lebih 20 juta, single juga, disimpan, ditabung. Masuk rekening tabungan, deposito tabungan, tabungan, tabungan. Si C sama juga nih Charlie, tapi dia bukan karyawan, dia punya bisnis ayam geprek. Dia punya uang 20 juta juga penghasilannya. Oke. Sama-sama 20 juta, Sama 20. yang 2 karyawan tapi habitnya berbeda, si C punya 20 juta. Nah, bayangin nggak, kalau dari sama-sama 3 orang ini, dalam waktu 5 tahun ke depan, siapa yang paling kaya? Kalau misalnya kita kan nggak tahu bisnis ya, bisnis Ya, bisa naik bisa naik turun. turun. Aku akan bilang B dulu deh. Kalau yang udah pasti B. Ah, Tapi kalau misalnya dia pinter muterin duit, otomatis C. C ya. Jadi kalau orang yang pengusaha yang ada di mindsetnya ketika dia punya uang nganggur 20 juta, dia beliin apa? Buka bisnis lagi. Buka bisnis lagi. Atau kalau nggak beli stok gitu. Ya, misal punya ayam geprek satu, bisa jadi ayam gepreknya bisa punya cabang berikutnya gitu, diputar pasti. Cara berpikirnya Ya, gitu. ya. Kalau yang pertama, yang karyawan itu beli, misal nih punya uang koda beli handphone kredit 5 tahun, kredit handphonenya udah lunas. Mobil hampir lunas, tapi punya mobil. Apartemen atau rumah, ya mungkin masih jauh kan. Biasanya kan bisa pinjaman 20 tahun, tapi dia udah punya apartemen. Nah, sedangkan yang B, yang nabung doang, uangnya dia banyak tabungan, tapi dia belum bisa beli rumah, belum punya apartemen, belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya apa-apa. Ya, jadi Yang paling kaya C. yang kayak C, yang Ya. paling nggak ada duit, yang B. B. Oh. Dia punya cash flow, dia punya liquid, tapi nggak punya aset. Oh, sementara A, ya at least dia punya apartemen yang nilainya juga bertumbuh. Jadi ternyata ketika uang itu nggak bekerja, uang itu cuma disimpan aja, nggak kemana-mana, dan itu yang dilakukan oleh kelas menengah sama kelas bawah, itu nilainya akan turun dan turun dan bukan makin kayak makin miskin. Dan si C ini punya mindset kaya.